semua para manajer maksimal. Baik, sebelum kita mulai khotbah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, berkatilah kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu ini, dan turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini kami dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Khotbah kita hari ini adalah diambil dari Filipi 4 ayat 1 hingga ayat 7. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia menasihati dan Sintike menasihati, supaya hati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Eusugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu ketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu cerita, yaitu ada seorang coach, namanya adalah Coach John Wooden. Dia adalah seorang coach di dalam permainan basket di Auckland, dan ketika itu si coach ini adalah orang yang terkenal pada saat itu, dan dia selalu menang dalam permainan basket. Nah, ketika itu juga ada seorang menanyakan kepadanya demikian, Coach, bagaimana kamu selalu memenangkan permainan dan menjadi pemenang? Nah, itu adalah pertanyaan seorang kepada Coach Wooden. Coach Wooden ini, harapan dari penanya ini tentu kepingin suatu penjelasan yang sangat detail. Apa sih, bagaimana? Tapi si coach ini, dia menjelaskannya dengan sangat sederhana. Apa yang dikatakannya? Dia bilang begini, ada 3 hal penting yang harus kita lakukan di dalam memenangkan suatu permainan. Nomor 1 adalah harus membuat tim dalam kondisi prima. Nomor 2, harus mengajari mereka untuk bermain bersama secara teamwork. Dan nomor 3, mereka harus diajari dasar-dasar permainan. Demikian jawaban dari John Wooden ini yang sangat sederhana, dan selalu mengatakan bagaimana upaya mempersiapkan mereka dalam kondisi yang prima, juga mengajari mereka bermain secara tim, dan juga mengajari mereka dasar-dasar permainan supaya mereka benar-benar tahu bagaimana permainan itu dilakukan dengan baik. Saudara-saudara, para profesional yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu hal ini sudah tidak asing lagi buat kita. Sebagai seorang manajer, sebagai pimpinan perusahaan, kita ingin selalu memenangkan permainan, selalu memenangkan suatu apa yang dicita-citakan oleh perusahaan kita kepada kita. Dalam tulisan sini, Paulus menulis surat ketika itu adalah ketika dia di penjara, dan di dalam penjara dia masih dalam kondisi yang sangat terbebani. Dia berusaha supaya tidak terjadi konflik.
Karena ini adalah dasar-dasar permainan, harus bermain tim. Nah, dia sebagai pimpinan di dalam pelayanan pada saat itu ada dua orang wanita yang masih selisih pendapat, yaitu disebutkan sini, yaitu Euodia dan Sinteke. Sinteke ini. Di sini disebutkan Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati supaya si hati sepikir dalam Tuhan. Di sini disebutkan bagaimana mereka supaya memainkan peranan mereka dalam memainkan bagaimana supaya memberitahukan firman Tuhan ke orang lain pada saat itu di Filipi, tidak terjadi ada salah pendapat, tidak terjadi ada selisih pendapat. Dan mereka dalam hal ini Paulus menyatakan kepingin mereka supaya bersatu, sehati sepikir. Itu bagaimana kita menjadi sehati sepikir. Di sini tentu ada orang lain yang harus menjadi mediator. Dalam mediator ini, bagaimana kita harus menyelesaikan konflik. Dalam konflik ini ada terjadi di situ kita lihat adalah Euodia dan Sinteke. Mereka Sinteke ini adalah mereka sudah menjadi konflik. Nah, untuk itu apa yang dilakukan? Pertama adalah menyelesaikan konflik. Itu bahwa konflik itu adalah bagian dari pekerjaan. Dan tentu hal ini tidak mudah. Dan kita selalu menghindar dari konflik karena orang apabila ada konflik kita berusaha supaya tidak terjadi konfrontasi dan kita akan merasa cemas untuk melakukannya. Oleh karena itu ada di antara kita bila ada konflik di antara kita para manajer di pimpinan, tentu hal ini akan menjadi dasar buat kita supaya kita menyelesaikan konflik. Saya ngambil salah satu panduan tulis dalam International Project Management Association, yaitu di Individual Competence Baseline 404, menyebutkan bahwa konflik bisa terjadi antara dua atau lebih dua orang atau para pihak. Dan juga seringkali suatu konflik dapat mengikis suatu pekerjaan yang baik dan menghasilkan efek yang negatif daripada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di sini juga disebutkan bahwa krisis akan menjadi bibit dari suatu konflik dan menjadi hasil perubahan yang cepat dan mendadak. Sehingga konflik itu harus segera diatasi. Kalau tidak, dia akan menjadi krisis. Oleh karena itu, baik secara langsung atau tidak langsung, ketika kita seorang manajer, terutama di project manager, apabila sedikit aja pun ada terjadi konflik di antara tim proyeknya itu, mereka harus segera menyelesaikannya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menyelesaikan adalah sebagai tugas yang terlibat dalam konflik ini. Di sini disebutkan Paulus mengulangi ada dua kata itu. Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati. Sampai dua kali dia mengatakan demikian, berarti Paulus menginginkan supaya tidak terjadi konflik di antara mereka. Di Matius 18 ayat 15 disebutkan Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi apabila ada saudara kita menjadi konflik, kita harus menasihati dia supaya tidak terjadi, supaya mereka tidak berbuat dosa. Nah, sebagai pimpinan suatu perusahaan, untuk dalam menyelesaikan konflik ini ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah satu, sebagai menyelesaikan konflik, satu hal yang pelajari adalah pelajari perbedaan antara niat dan dampak. Situ kita harus benar-benar memahami perbedaan, apakah dia sebagai niat atau dia akan berdampak. Karena niat itu adalah orang yang artikan kepada mereka melakukan sesuatu, dan dampak adalah apa yang orang rasakan. Itu adalah yang kedua, fokus pada fakta, bukan cerita. Hal ini sering terjadi, kita sebagai manajer proyek, ketika mau menyelesaikan suatu konflik, kita masih merasakan cerita orang lain, katanya. Tapi di sini kita diajarkan supaya kita berdasarkan fakta yang ada, kita lihat apakah benar-benar terjadi hal itu dilaksanakan. Tiga,
Ketiga, kita melakukan komunikasi secara pribadi. Tentu apabila ada dua orang yang bertikai, ada dua orang yang berkonflik, tentu kita salah satu orang itu harus kita mendekati secara komunikasi secara pribadi supaya orang tersebut tidak tersinggung sehingga komunikasi ini menjadi efektif. Keempat, kita menemukan solusi sehingga kedua pihak bisa berdamai. Seringkali terjadi bahwa dua orang yang berselisih sangat sulit untuk menerima. Oleh karena itu, kita harus diajari sini supaya bisa menyelesaikan konflik tanpa ada rasa dendam, sehingga kita harus mendapatkan solusi yang adil. Dan kelima, kita harus buat rencana pencegahan konflik. Jadi terjadi antara perbedaan, hal ini adalah normal. Setiap orang terjadi konflik, itu apalagi di proyek, di kerjaan, konflik itu akan terjadi. Nah, kita harus melakukannya. Jadi ketika seorang dalam tim proyek secara konsisten mengabaikan tugasnya, kita di dalam proyek itu bisa menggunakan suatu perangkat lunak. Contohnya seperti Microsoft Project. Di Microsoft Project ini kita akan tahu siapa yang berperan apa, tanggung jawabnya bagaimana, sehingga mereka dengan tersendirinya tidak terjadi ada konflik karena sudah ada tugas masing-masing. Dan tentu hal yang ketiga yang kita lakukan dalam menyelesaikan konflik itu tentu harus kita minta bantuan dari orang lain. Di sini disebutkan Paulus meminta bantuan orang lain supaya bisa menyelesaikan perselisihan antara Euodia dan Syntyche ini. Dan dia meminta seorang mediator. Nah, sehingga orang mediator ini apa yang dibutuhkan supaya kedua orang yang konflik ini, yang bertikai ini bisa menjadi berdamai. Tentu harus orang-orang yang bagaimana menjadi orang yang bisa menyelesaikan konflik. Satu, mediator haruslah seorang yang matang. Artinya bahwa dia benar-benar sudah mengetahui apa permasalahannya dan apa yang kamu rasakan. Di Galatia 6 ayat 1 mengatakan sebagai seorang mediator adalah orang yang rohani. Jadi di sini ketika dua orang yang berkonflik, dia harus memiliki rasa rohani, rasa spiritual yang tinggi supaya mereka mampu menyelesaikan konflik ini. Juga disebut bahwa mediator harus objektif. Seorang mediator ketika ada terjadi konflik, seorang mediator harus objektif melihatnya. Di sini disebutkan selalu di dalam Paulus di sini menyebutkan sampai 2 kali menyatakan demikian. Euodia kunasihati dan Syntyche kunasihati. Artinya adalah Paulus benar-benar objektif melihat bagaimana kedua orang ini bertikai. Dalam Amsal 18 ayat 17 menyatakan pembicara pertama dalam satu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Oleh di sini disebutkan di Amsal 18:7, apabila ada konflik, diminta harus ada orang yang menyelidiki perkaranya itu sehingga benar-benar objektif. Dan ketiga, mediator itu harus terbuka, langsung dan jujur. Di sini dibutuhkan kejujuran untuk menyelesaikan konflik. Dan keempat, mediator harus tegas dan positif jika memungkinkan. Di dalam hal ini supaya antara dua orang yang berkonflik tidak terjadi ada pertikaian yang panjang. Seorang mediator harus benar-benar dia tegas menyatakan A atau A, B dengan B sehingga kedua mediator ini menjadi sangat baik. Bapak-bapak dan ibu yang dalam nama Tuhan Yesus sebagai seorang manajer maupun sebagai seorang pimpinan di perusahaan tentu mau agar konflik di dalam satu perusahaan ataupun di dalam satu proyek tidak terjadi. Tapi seorang manajer proyek tentu harus mampu menyelesaikan konflik. Karena itu adalah salah satu tugas seorang manajer proyek. Contohnya, dia harus bisa mengidentifikasi dan menangani konflik. Bahkan dari konflik yang paling kecil pun harus segera diselesaikan. Nah, konflik yang akan sekecil itu akan lama-lama menjadi bola salju
bola salju es yang besar sehingga akan menjadi membuat satu proyek itu tidak akan selesai, satu pekerjaan menjadi tidak selesai. Karena itu, bapak-bapak dan ibu dalam hal ini sebagai manajer proyek maupun pimpinan perusahaan di proyek ini ada 5 untuk menyelesaikan konflik yang terkenal. Yang pertama adalah confronting, yaitu win-win resolution, di mana kedua pihak mencapai semua tujuannya. Yang kedua, compromising, yaitu give take resolution, di mana kedua pihak saling berkompromi. Yang ketiga, smoothing, resolusi parsial, di mana kesepakatan ditekankan dan ketidaksepakatan diminimalkan. Dan keempat, disebut namanya forcing, yaitu resolusi parsial di mana satu pihak puas sementara yang lain diabaikan. Dan kelima, avoiding, sebuah non-resolusi di mana masalah tetap dan tidak terselesaikan. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus di sini, bapak-bapak, bagaimana menyelesaikan konflik di dalam satu perusahaan maupun di dalam proyek, ini adalah di tangan bapak-bapak dan pimpinan perusahaan, supaya konflik itu tidak menjadi membesar sehingga menjadi bola es sehingga itu tidak bisa diselesaikan. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman ini dapat membuka hati dan pikiran bapak-bapak dan ibu supaya bisa menyelesaikan konflik, dan ini juga sangat dirasakan oleh Paulus supaya konflik ini segera diselesaikan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan. Dari kami Tuhan mendapatkan firman-Mu ini dan menjalankan firman-Mu ini supaya kami sebagai pimpinan ya Tuhan dapat menyelesaikan bila ada terjadi konflik di dalam perusahaan maupun di tim proyek kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.